俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Gimana nih nakama, puasa masih aman kah? Motornya udah servis belum biar enggak auto belok mulu ke warteg langganan? Hoho, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai maksud bajak laut Yonko Kurohige yang terlihat datang ke Pulau Egghead. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai! Kapal Kurohige mendekati Pulau Egghead. Pada chapter 1079, memang fokus utama dari chapter itu adalah untuk memamerkan perbedaan yang signifikan dari kekuatan The Real Yonko Akagami no Sangs dengan bajak laut Yonko patungan, yakni Eustace Kid. Namun dalam chapter ini juga secara singkat Eiichiro Oda menyelipkan fakta mengejutkan bahwa pada sekitar lautan Egghead terlihat bajak laut kapal Kurohige. Jadi pertempuran yang akan terjadi di Pulau Egghead sepertinya akan menjadi pertempuran yang bukan main-main, karena di sana akan hadir dua orang Yonko, yaitu Luffy dan Kurohige. Hal ini sama seperti kejadian di Pulau Wano Kuni, di mana Yonko yang berkiprah di sana adalah Kaido dan Big Mom. Namun memang masih belum terkonfirmasi sebenarnya siapa yang ada di kapal tersebut, apakah sang Kapten Kurohige atau hanya salah satu komandan dari bajak laut Kurohige itu. Sedangkan seperti yang kita ketahui, saat ini bajak laut Kurohige sedang bertarung dengan bajak laut Trafalgar Law. Pola bajak laut Kurohige. Bajak laut Kurohige adalah bajak laut yang penuh siasat dan rencana. Pada saat bertemu dengan Ace, Kurohige juga berkata bahwa ia telah membuat rencana semua tahapan untuk menguasai dunia. Dan mungkin untuk mewujudkan hal itu, sangat sering sekali komandan bajak laut Kurohige bergerak secara terpisah di beberapa tempat, yakni seperti pergerakan barges yang solo squad untuk mendapatkan Mera Meranomi di pertarungan Colosseum Dressrosa. Lalu pada chapter 1059 terlihat Kurohige, Vascott dan Katarina Devon menyerang kediaman Boa Hancock yang gelar Shichi Bukainya telah dihapuskan oleh pemerintah dunia. Lalu kita juga mengetahui pada cover story bahwa Aokiji bergerak bersama Van Augur dalam misi penculikan puding. Lalu pada cerita sekarang, kita juga mengetahui bahwa Kurohige bersama dengan Barges, Van Augur, Dokyu, dan Stronger sedang berburu salinan Road Poneglyph dengan mencegat salah satu bajak laut yang telah selesai bertarung di Wano Kuni. Dan bajak laut yang bernasib sial itu adalah Trafalgar Waterloo, yang sampai saat ini pun mereka masih bertarung. Dan itulah beberapa pergerakan yang telah dilakukan oleh bajak laut Kurohige. Dan meski pertarungan antara Sangs dan Kid bisa diselesaikan oleh Sangs dengan sekejap, namun sepertinya hal itu belum tentu terjadi pada pertarungan Kurohige dengan Law, yang artinya masih ada kemungkinan bahwa sampai sekarang mereka masih bertarung. Jadi dengan hal ini memunculkan kemungkinan bahwa yang saat ini sedang datang ke Pulau Egghead adalah sisa komandan bajak laut Kurohige, selain yang saat ini tengah menghadapi bajak laut Trafalgar Law. Dan kemungkinan komandan tersebut adalah Shiryu, Lafitte, Avalo Pizarro, Vascoshot, Sanjuan Wolf, Katarina Devon, dan Kuzan. Secara total ada 7 orang, dan dari 7 orang ini ada 3 orang yang memiliki kemampuan yang sangat cocok untuk misi penyusupan, yaitu Shiryu dengan Suke no Mi-nya, lalu Lafitte dengan kemampuan menghipnotisnya, dan Katarina Devon dengan kemampuan buah setan Kyuubi-nya. Namun jika yang datang dan akan beraksi adalah Sanjuan Wolf, maka kemungkinan besar hal yang frontal akan dilakukan, mengingat Sanjuan Wolf memiliki kemampuan untuk mengubah ukuran dirinya menjadi sangat luar biasa raksasa. Lalu ada Vascoshot dan Avalo Pizarro. Karena sampai saat ini kita belum mengetahui kemampuan mereka,
Mungkin panggung Egghead ini adalah panggung yang bagus untuk mereka menunjukkan kemampuannya, dan untuk anggota Kurohige yang saat ini bertarung dengan Law, memang kecil kemungkinan mereka langsung pergi ke Pulau Egghead. Sekalipun itu menggunakan kemampuan warp milik Van Augur. Tujuan bajak laut Kurohige datang ke Pulau Egghead. Tujuan yang pertama yang muncul di kepala kami adalah bajak laut Kurohige berniat untuk menculik peneliti nomor 1 di dunia One Piece, yaitu Dr. Vegapunk, yang mana hal ini juga telah dilakukan oleh bajak laut Kurohige, yakni menculik sosok Koby dan Pudding untuk tujuan tertentu mereka. Pastinya bajak laut Kurohige memiliki pemikiran akan mendapatkan banyak sekali manfaat jika bisa menculik peneliti terhebat milik pemerintah dunia. Lalu, kemungkinan lain dari tujuan bajak laut Kurohige adalah mereka tertarik untuk mencuri persenjataan yang ada di Pulau Egghead. Kondisi saat ini, Kurohige yang telah menghadapi secara langsung Seraphim pada penyerbuannya di Pulau Amazon Lily pasti menyadari betapa hebatnya senjata Seraphim yang memiliki salinan darah dari ras Lunarian. Bukan hanya Seraphim, mungkin Kurohige juga mengincar senjata lainnya seperti pasifista dan sebagainya. Mungkin bagi mereka, ini adalah hal yang sama seperti perburuan buah setan, yakni salah satu cara untuk memperkuat bajak lautnya. Atau tujuan lainnya adalah Kurohige sedang mencari informasi tentang bagaimana caranya untuk membangkitkan mata ketiga dari ras mata tiga. Ya, tujuan utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuat Pudding agar bisa membaca poneglyph untuk dirinya. Yang pastinya, hal ini akan sangat berguna bagi dirinya sebagai bajak laut yang juga mengincar One Piece. Namun sepertinya, ini memang salah satu dari tahapan rencana yang dikatakan Kurohige untuk menguasai dunia. Dari mulai mengut Gura-Gura Nomi di perang Marineford, menguasai pulau Hachinosu dengan kejadian Rocky Port dan mengalahkan Ochoku, lalu penyerangan di pulau Onigashima, pengincaran bajak laut yang keluar dari Wano Kuni, dan kali ini tahapan untuk membuat sesuatu dari Pulau Egghead. Jadi, dari satu gambar pada One Piece 1079 yang menunjukkan ada kapal bajak laut Kurohige datang, sudah cukup banyak kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Memang saat ini cerita One Piece sedang berjalan dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengejutkan. Jadi, pertempuran besar yang akan terjadi di Pulau Egghead pun sepertinya tidak bisa kita anggap enteng. Mungkin minimal 2 orang Yonko hadir di sana adalah hal yang pantas. Jadi mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat dan koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.